Misteri rumah kosong, suara tangisan di tengah malam. Di sebuah desa kecil yang terpencil, berdirilah sebuah rumah tua yang dikenal dengan sebutan rumah kosong. Tidak ada yang berani mendekati, apalagi menempati rumah itu. Konon katanya, penghuni terakhir rumah tersebut meninggal dalam keadaan yang tak wajar. Malam hari di sekitar rumah itu selalu diselimuti kesunyian mencekam, dan kabar beredar bahwa suara tangisan samar sering terdengar di tengah malam. Lani, seorang gadis remaja yang baru pindah ke desa itu bersama keluarganya, mulai mendengar cerita tentang rumah kosong tersebut dari teman-teman barunya di sekolah. Mereka memberitahu Lani untuk tidak pernah mendekati rumah itu setelah senja. Namun, rasa penasaran mulai menggelitik hati Lani, terutama setelah dia mendengar bahwa rumah kosong itu terletak tidak jauh dari rumah barunya. Suatu malam, setelah semua anggota keluarga Lani sudah tertidur, dia mendapati dirinya berdiri di depan jendela kamarnya, menghadap ke arah rumah kosong. Angin malam berhembus dingin, membuatnya merinding. Dari kejauhan, rumah itu tampak berdiri angkuh, sunyi, namun dengan aura mengintimidasi yang memancar. Rasanya ada yang memperhatikan Lani dari dalam rumah itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lani memutuskan untuk mendekatinya. Meskipun perasaan takut mulai merayapi dirinya, dengan langkah hati-hati, Lani menyusuri jalan setapak yang remang. Tak ada lampu jalan di sekitar situ, hanya diterangi sinar bulan yang sedikit tertutup awan kelabu. Setiap langkah kakinya terdengar bergema di keheningan malam, membuatnya semakin gugup. Setibanya di depan pagar besi berkarat rumah itu, Lani bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Angin yang dingin bertiup dari arah rumah kosong, seolah-olah memanggilnya. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar dari dalam rumah. Suara tangisan. Digeri jantung Lani serasa berhenti. Tangisan itu terdengar lagi, pelan namun jelas. Suaranya melengking dan terdengar putus asa, seperti jeritan seseorang yang tersesat dalam penderitaan abadi. Lani terdiam, mencoba menangkap asal suara itu. Meski ketakutan mulai menguasai pikirannya, rasa penasaran lebih besar lagi. Tangannya gemetar saat dia mendorong pintu pagar yang berderit keras dan nyaring, seakan memperingatkan dia untuk mundur. Namun Lani tetap melangkah masuk. Begitu Lani menginjak halaman rumah, udara di sekelilingnya terasa lebih berat. Bau apak bercampur aroma aneh yang menusuk hidungnya memenuhi udara. Dan di tengah keheningan malam, suara tangisan itu semakin jelas terdengar dari dalam rumah. Lani melangkah ke depan pintu kayu besar yang sudah mulai lapuk dan penuh debu. Dia mencoba membukanya, dan dengan satu dorongan, pintu itu pun terbuka dengan derit panjang yang menambah suasana mencekam. Ruangan di dalam rumah itu gelap, hanya diterangi sedikit cahaya bulan yang masuk dari sela-sela jendela pecah. Semua perabotan di dalamnya tampak tua dan berdebu, seolah tak ada yang menyentuhnya selama puluhan tahun. Dinding-dindingnya kusam, dipenuhi noda kelembaban dan bercak-bercak hitam yang terlihat seperti cetakan bekas tangan. Lani berjalan perlahan ke tengah ruangan, matanya mengamati sekeliling. Di sudut ruangan, tampak sebuah kursi goyang tua, berdiri tak bergerak. Namun, saat Lani menatapnya, kursi itu mulai bergerak perlahan-lahan, seperti ada yang tak terlihat sedang duduk di sana. Tubuh Lani kaku, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Lani mundur beberapa langkah, berharap kursi itu berhenti bergerak. Tetapi kemudian, terdengar lagi suara tangisan. Kali ini lebih dekat. Siapa di sana? Tanya Lani dengan suara bergetar. Hanya suara tangisan yang menjawabnya. Lani menggigit bibir, hatinya mulai menyesal karena memasuki rumah itu. Namun dia merasa terlalu takut untuk berbalik dan pergi. Saat hendak mengambil langkah mundur, suara berbisik terdengar di telinganya. Begitu dekat hingga dia bisa merasakan embusan napas dingin di lehernya. "Tolong!" Lani terloncat.
Bisikan itu begitu jelas, terdengar seperti suara seorang perempuan yang memohon. Suaranya dipenuhi kepedihan yang sangat mendalam, seolah-olah dia telah menunggu seseorang untuk menolongnya selama bertahun-tahun. Tanpa sadar, Lani melangkah lebih dalam ke dalam rumah, melewati ruang tamu yang dingin, dan menuju lorong gelap yang ada di depannya. Lorong itu semakin gelap dan semakin panjang, hingga akhirnya Lani sampai di sebuah pintu kayu kecil. Di balik pintu itu, suara tangisan terdengar lebih kencang dan lebih memilukan. Lani menggigit bibir, tangan gemetar saat meraih gagang pintu yang terasa sangat dingin di tangannya. Dengan napas tertahan, Lani membuka pintu itu perlahan-lahan. Lani berusaha untuk tidak panik, tapi tubuhnya seakan membeku. Dia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu kemudian mendongak perlahan, menampakkan wajah yang pucat dan mata yang kosong tanpa bola mata. Darah mengalir dari sudut matanya, membasahi pipinya. Aku hanya ingin pulang," ujar sosok itu dengan suara serak dan penuh penderitaan. "Tolong, antarkan aku pulang." Lani tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya terasa lemas dan pandangannya mulai kabur. Sesaat kemudian, sosok itu melangkah mendekat. Perlahan namun pasti, Lani merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya saat sosok itu semakin dekat, hingga wajah mereka hanya terpisah beberapa inci. Wajah pucat itu menatapnya dengan penuh kesedihan, namun juga dengan kemarahan yang tersembunyi. Kenapa kau datang ke sini?" bisik sosok itu. Suaranya kini berubah menjadi dingin dan mengancam. "Kau tak seharusnya ada di sini." Seketika itu juga, Lani merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram lehernya, mencekik dengan kuat. Nafasnya terengah-engah dan pandangannya semakin kabur. Dengan segenap kekuatan, Lani mencoba melawan, meronta, dan akhirnya dia bisa melepaskan diri dan berlari keluar dari ruangan itu, melewati lorong yang gelap dan kembali ke ruang tamu. Tangannya meraih pintu depan, membuka dengan tergesa-gesa, dan berlari keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Suara tangisan itu masih terdengar di telinganya, bergema dalam malam yang sunyi, seolah mengikutinya. Begitu Lani sampai di luar pagar, dia tersungkur, terengah-engah dengan jantung yang masih berdetak kencang. Matanya menatap rumah kosong itu, dan dalam keheningan malam, suara tangisan masih terdengar samar-samar dari dalam rumah. Kini, Lani menyadari bahwa ada sesuatu yang menghuni rumah itu. Sesuatu yang tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Keesokan harinya, Lani mendapati dirinya sakit demam tinggi. Orang-orang di desa mengatakan bahwa itu adalah tanda dari penghuni rumah kosong, peringatan agar tidak pernah kembali. Namun, setiap malam setelah kejadian itu, Lani terus mendengar suara tangisan dari arah rumah kosong, seperti panggilan yang tidak pernah selesai, menunggu seseorang untuk kembali.